Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي والشيخ عبد الله الهرري وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسوري والشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita memiliki kemampuan untuk hadir dalam majelis ilmu melanjutkan pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Siratin Nabi wa Ashabihil Asyarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita sampai pada pagi hari ini penjelasan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah a'lan nasi khuluqan, manusia yang paling tinggi akhlaknya, manusia yang paling agung akhlaknya, orang yang paling mulia akhlaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tingginya akhlak beliau, karena agungnya akhlak beliau, sehingga beliau dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang benar-benar berakhlak yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala memuji beliau sebagai orang yang berakhlak yang agung, berakhlak mulia.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum akhlaknya adalah Al-Quran, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya tentang seperti apa atau bagaimana akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjawabnya, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Al-Quran. Artinya semua akhlak mulia yang diperintahkan oleh Al-Quran maka beliau melakukannya. Dan semua akhlak tercela, akhlak yang buruk yang dilarang oleh Al-Quran maka beliau meninggalkannya. Itu yang dimaksud dengan bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Akhlak-akhlak mulia yang dianjurkan, diperintahkan dalam Quran, maka beliau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari beliau. Dan sebaliknya akhlak-akhlak tercela, maka beliau tinggalkan. Bahkan salah satu misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbaiki akhlak. Karena di masa jahiliyah akhlak itu bobrok, moral manusia ketika itu rusak, sehingga Nabi datang diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Beliau bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nah, sesungguhnya aku itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadirin rahimakumullah. Karena itu ketika kita membahas tentang akhlak-akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka patut bagi kita untuk memahaminya dengan benar-benar, kemudian berusaha untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang berakhlak mulia pahalanya sangat besar. Ini salah satu inti dari ajaran Islam selain akidah dan ibadah adalah akhlak. Ini bukan ajaran Islam yang merupakan tambahan, tetapi ini merupakan inti atau pokok dari ajaran Islam selain akidah dan ibadah. Sehingga kita nggak boleh kemudian mengesampingkannya atau menganggapnya sesuatu hal yang tidak penting. Tetapi ini adalah hal yang sangat penting, bahkan pahalanya sangat besar sekali. Para ulama mengatakan orang yang berusaha untuk memperbaiki akhlaknya, maka derajatnya seperti orang yang setiap malam dia melaksanakan sholat malam dan setiap siang dia berpuasa. Seperti itulah pahala orang yang berusaha memperbaiki akhlaknya. Tidak mudah, karena itu pahalanya sangat besar. Sesuatu yang berat itu pahalanya sangat besar. Seperti halnya orang yang berusaha untuk berakhlak yang mulia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqahu." Aku menjamin dengan sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang mau memperbaiki akhlaknya. Sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang sangat penting untuk kita perhatikan adalah permasalahan akhlak ini. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai pembahasan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-muallif rahimahullah faslun fi akhlaqihi, utawi iki iku fasal nerangaken ing dalam akhlake Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kana was ana sapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iku asja'an nasi, luweh kendel-kendele menungso. Qala wasdawu sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunna wasana sapa kita iku idzah marra,
tatkalane wis dadi banget apa al-ba'su perang, walaqiyalan ketemu sapa al qauma ing kaum, ittaqaina mongko melindungi diri sapa kita bi Rasulillahi kelawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, akhlak Nabi yang pertama, beliau adalah asja'u khalqillah. Beliau adalah makhluk Allah yang paling pemberani. Beliau adalah asja'un nas, manusia yang paling pemberani. Ini akhlak mulia. Berani itu adalah sebuah akhlak yang mulia. Tidak ada yang lebih pemberani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disifati dengan sifat pengecut. Tidak disifati dengan sifat penakut. Beliau adalah seorang pemberani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah yang dulu namanya Yathrib, bukan karena beliau takut kepada orang-orang kafir Quraisy, bukan untuk melarikan diri dari penyiksaan orang-orang kafir Quraisy, bukan untuk mencari ketenangan, bukan untuk lari dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi hijrahnya beliau dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah adalah tanfizan li amrillah, adalah untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya beliau tidak diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Al-Madinah, maka beliau tidak akan hijrah. Seperti sebelum-sebelumnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, sampai 2 kali beliau perintahkan sebagian para sahabatnya hijrah ke Habasyah. Apakah Nabi hijrah ke sana? Nabi tidak hijrah ke sana. Kenapa? Enggak ada perintah untuk hijrah ke sana untuk beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru ketika beliau diperintahkan untuk hijrah, maka beliau berangkat untuk hijrah. Dan beliau hijrah bukan orang yang pertama kali. Pertama kali hijrah. Para sahabat sebelumnya telah lebih dulu diperintahkan beliau untuk hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau belakangan karena menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura wa hiya thayyibah. Umirtu artinya aku telah diperintah. Umirtu artinya apa? Aku telah diperintah. Umirtu biqaryatin, aku telah diperintah untuk hijrah ke suatu kampung, ta'kulul qura, yang kampung itu akan memakan kampung-kampung yang lain. Artinya dari kampung itu Islam akan menyebar ke kampung-kampung yang lain, ke seluruh pelosok dunia. Wahiyal Thayyibah, kampung itu namanya Thayyibah. Thayyibah itu adalah nama lain dari Yathrib yang kemudian diubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nama Al-Madinatul Munawwarah. Jadi ini harus diwaspadai ucapan sebagian orang yang entah dia salah ucap atau dia memang keyakinannya seperti itu, yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah karena takut atau hijrah karena untuk melarikan diri. Enggak, sama sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah tanfizan li amrillah, imtithalan li amrillah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah asja'un nas. Beliau adalah manusia yang paling pemberani. Nah, di antara bukti sifat pemberaninya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang disampaikan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita mengetahui bahwa Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang luar biasa dalam peperangan.
beliau seorang pemberani, beliau seorang yang sangat kuat, beliau sangat hebat dalam pertempuran, dalam peperangan. Itu sesuatu hal yang bukan rahasia tentang bagaimana Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kunna idhah marral ba'as walaqiyal qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami, kata Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, seorang yang pemberani dan kuat, hebat. Beliau mengatakan, kami ketika peperangan itu telah sangat telah menjadi dahsyat, artinya peperangan walaqiyal qaumul qauma, ketika peperangan itu sudah terjadi berhadap-hadapan antara umat Islam dengan orang-orang kafir di medan perang. Di saat berkecamuk perang tersebut, ittaqaina bi Rasulillah, beliau mengatakan kami berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pemimpin dalam peperangan, tetapi beliau bukan bersembunyi di belakang. Bukan beliau memerintahkan prajuritnya di depan kemudian beliau di belakang. Enggak. Beliau sebagai panglima perangnya dan beliau berada di depan, dan bahkan sebagian para sahabat mereka berlindung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan yang berkecamuk. Nah, sesuatu yang luar biasa. Tidak seperti para panglima perang pada masa sekarang. Yang suruh maju adalah prajuritnya. Kalau sudah kalah, mereka lari. Nah, itu adalah para panglima perang pada masa sekarang. Rata-rata pengecut, penakut, tidak mau berada di garda terdepan dalam menghadapi musuh. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling pemberani. Beliau di depan ketika perang berkecamuk, badan beliau yang sangat kuat seperti yang kita gambarkan kemarin. Para sahabat mereka sebagian berlindung di balik badan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, ini harus kita tiru sifat pemberani yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan jadi seorang pengecut, jangan jadi seorang yang penakut. Ini itu takut, mau mau ke sana takut, mau ke sini takut, mau tampil di depan takut. Entah apa yang ditakutkan, tetapi sebagian mentalnya ciut, mentalnya itu tempe, artinya dia tidak menjadi seorang pemberani yang serba takut, mau melakukan ini takut, padahal itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang terpuji, tetapi dia kemudian takut dalam melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang pemberani. Ini poinnya. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku askhon nasi, wong kang paling lumo. Masuila ma perkara suila kang den jaluk apa masuila ora ya, masuila manya nafia masuila ora den jalui sapa Kanjeng Nabi sayan ing suci-wici qatu babar pisan. Faqala nuli ngucap sapa Kanjeng Nabi la ora. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemurah, orang yang paling dermawan. Apapun orang datang minta sesuatu kepada Nabi, pasti dikasih. Pasti dikasih. Ini sesuatu hal yang sangat sulit, sangat sulit. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Enggak dimintai sesuatu apapun kecuali beliau kemudian mengatakan enggak pernah. Beliau seperti itu. Misalnya ada orang datang, ya Rasulullah saya minta ini.
Kemudian enggak boleh, enggak pernah seperti itu. Setiap orang datang minta sesuatu kepada Nabi, maka Nabi pasti memberikannya. Nabi akan mengasihkannya kepada orang tersebut. Nah, beliau adalah orang yang paling dermawan. Tidak pernah menolak dari seseorang yang meminta sesuatu kepada beliau. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang kemarin kita gambarkan, beliau memiliki banyak harta. Sebelumnya beliau itu yatim, beliau miskin, tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan banyak harta kepada beliau, khususnya di saat kemudian sudah terjadi banyak peperangan di antara umat Islam dan juga orang-orang kafir dalam rangka untuk mendakwahkan ajaran-ajaran Islam. Di saat itu banyak harta-harta rampasan perang sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki banyak harta. Tetapi harta beliau tidak disimpan. Harta beliau tidak kemudian ditabungkan dengan alasan untuk masa depan. Enggak. Harta yang beliau miliki tidak untuk membangun rumah, tidak untuk berfoya-foya, bersenang-senang. Enggak. Harta yang beliau miliki diberikan kepada setiap orang datang minta dikasih, setiap orang datang minta dikasih, setiap orang datang minta dikasih. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah menolak seseorang yang meminta sesuatu kepada beliau. Ini juga akhlak yang mulia, yang patut untuk kita teladani, patut untuk kita contoh. Kebanyakan kita kan mikir kalau ada seseorang minta sesuatu. Jangankan minta, hutang saja kita mikir, dikasih apa enggak ya, dikasih apa enggak ya, mikir. Apalagi seseorang datang hanya sekedar minta. Rata-rata seseorang kok enak kali kamu minta, dia bilang seperti itu. Nabi enggak. Setiap orang yang datang meminta sesuatu kepada beliau, maka beliau pasti akan memberikannya. Beliau orang yang paling dermawan, tidak pernah menolak seseorang yang meminta sesuatu kepada beliau. Masu'ila syai'an qattu faqala la. Enggak pernah mengatakan enggak, itu enggak pernah. Selalu beliau memberikannya kepada orang tersebut. Dan ini penting ya. Sifat dermawan ini sangat penting. Sifat dermawan ini sifatnya Nabi, juga sifatnya para aulia, sifatnya para wali, sifatnya seorang muslim yang sempurna. Sifat dari seorang muslim yang tidak cinta terhadap dunia, itu adalah kedermawanan. Rata-rata para wali Allah itu orang-orang yang sangat dermawan. Itu sifat yang melekat, yang sering melekat kepada mereka. Dan ini juga salah satu kunci keberhasilan dalam dakwah. Nah, para da'i, para mubaligh, para da'i itu kalau memiliki sifat dermawan, maka apa yang dia ajarkan, apa yang dia lakukan, yaitu berupa dakwah Islam, akan mudah diterima oleh seseorang. Akan mudah diterima oleh seseorang, seperti misalnya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai juga terkenal sangat dermawan sekali. Selain beliau mutawadhi, selain beliau orang yang rendah hati, beliau juga seorang yang dermawan. Kalau kita melihat para aulia, para wali-wali Allah, kisah mereka, bagaimana kedermawanan mereka, maka kita akan takjub. Bahkan mereka kadang memberikan makan kepada para jamaah itu bukan hanya puluhan, bahkan ratusan atau ribuan orang. Dia menanggung semua kebutuhan, semua makannya, semua minumnya mereka yang hadir dalam majelis. Itu sesuatu hal yang tidak aneh bagi para auliyaillah. Nah, sifat yang sangat terlihat dari para wali Allah itu adalah kedermawanan. Kalau ada orang yang masih pelit, kalau ada orang yang masih tidak dermawan, tetapi lebih memperkaya diri sendiri misalnya, maka itu masih dipertanyakan.
Nah, masih dipertanyakan tentang akhlaknya, tentang kemuliaan akhlaknya yang tidak mencontoh akhlak Rasulullah dan akhlak para aulia. Tentu saja ini sesuatu hal yang sangat berat dan sangat sulit. Kenapa? Kaitannya dengan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ingin berpikirnya apa? Hawa nafsu itu berpikirnya nanti kalau harta saya kasihkan dia, kalau dia saya kasih kan berkurang. Terus saya nanti bagaimana? Saya mau ini, saya mau itu, saya pengen ini, saya pengen itu. Kan seperti itu. Sehingga sulit untuk melepaskan harta yang kita miliki untuk orang lain. Nah, hadirin rahimakumullah. Beliau adalah askhan nas, orang yang paling dermawan. Wa kana ahlaman nas, wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku ahlaman nasi wong kang paling aris-arise menungso. Aris hilm, sifat hilm, memiliki sifat hilm. Beliau adalah halim. Nah, halim itu bagaimana? Halim itu artinya orang yang tidak mudah marah. Nah, orang yang tidak mudah untuk marah. Ketika ada orang bodoh yang memperlakukan dia dengan perlakuan yang kurang layak, yang kurang baik, maka dia tidak mudah untuk marah. Dia bisa bersabar. Dia bisa menahan dirinya untuk kemudian tidak buru-buru marah. Itu namanya sifat hilm atau halim. Jadi tidak cepat marah, itu maknanya halim. Nah, terkadang sebagian atau kebanyakan kita ini kan cepat marah. Padahal orang itu kan memang orang bodoh. Orang bodoh itu bagaimana? Sikapnya kadang tidak dipikirkan. Ketika dia ngomong dengan kita semaunya. Ketika dia bersikap di hadapan kita semaunya. Namanya juga orang bodoh, orang embongan, misalnya orang jalanan. Kita harus mengerti ketika seperti itu kita harus memiliki sifat hilm. Jangan buru-buru marah, jangan terburu kita untuk emosi. Redam emosi itu. Jangan buru-buru untuk emosi menghadapi orang yang seperti itu. Itulah namanya halim. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlaman nas. Tidak mudah marah beliau ketika menghadapi perlakuan orang-orang bodoh. Bagaimana kita melihat Nabi ketika beliau di Makkah Al-Mukarramah, ketika beliau berdakwah. Banyak orang yang mencaci maki beliau. Ada yang bilang beliau itu gila. Ada yang bilang beliau itu adalah tukang sihir. Macam-macam ucapan orang, cacian orang-orang bodoh, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ketika itu kepada Nabi. Beliau dilempari kotoran, beliau diludahi. Apakah beliau kemudian langsung marah karena seperti itu? Kalau kita mungkin langsung marah. Nggak mikir apa-apa lagi, kita mungkin langsung emosi ketika dicaci, dicela, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak benar tentang beliau, dihina, dilecehkan, diludahi, dilempari kotoran. Kalau orang seperti kita sudah langsung kalap langsung dan kemudian bisa kita melakukan apa saja terhadap orang yang memperlakukan kita seperti itu. Tapi hendaknya kita enggak seperti itu. Artinya kebanyakan kita banyak yang kayak begitu. Tapi Nabi, beliau bersabar. Bahkan seperti yang kita ceritakan, beliau menyuapi seorang Yahudi buta. Beliau menyuapinya di hadapan Nabi. Di saat beliau menyuapinya, si Yahudi itu menghina beliau. Beliau mencaci maki di saat beliau menyuapinya. Orang itu mencaci maki di hadapan orang yang berbuat baik kepadanya. Tapi apakah Nabi ya udah nggak makan sendiri kamu, atau udah kamu nggak usah makan misalnya, atau misalnya kan dia buta atau langsung ditapuk aja mulutnya. Nabi nggak melakukan itu. Nabi halim, beliau bisa meredam amarahnya, beliau bisa meredam emosinya.
Beliau tidak marah kepada dia. Itu namanya sifat hilm. Nah, dikatakan kana ahlaman nasi. Beliau adalah orang yang paling sabar. Beliau bisa tidak mudah marah terhadap perlakuan bodoh dari orang-orang yang bodoh. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku asyadda wong kang paling banget apane hayaan apane hayaan malune isine minal azra'i tinimbang sangking gadis fi khidriha ing dalem pingitane azra. La yuthbitu ora netepaken sapa Kanjeng Nabi basarahu ing peningale Kanjeng Nabi fi wajhi ahadin ing dalam wajahe wong suci. Nah, sifat berikutnya yang keempat, yang pertama tadi beliau adalah asja'un nas, manusia yang paling pemberani. Yang kedua beliau adalah askhan nas, manusia yang paling dermawan. Yang ketiga beliau adalah ahlaman nas, manusia yang paling sabar. Kemudian yang keempat beliau adalah asyaddun nas hayaan. Beliau adalah orang yang paling pemalu. Orang yang sangat pemalu, bahkan lebih dari sifat malunya lebih dari azra fi khidriha, yaitu seorang gadis. Azra itu seorang anak perempuan yang sudah menginjak balik, sudah masuk usia balik, dia gadis. Itu biasanya kan pemalu. Tapi gadis zaman dulu. Kalau gadis zaman sekarang kayaknya sudah banyak yang berubah. Nah, yang masih ada yang seperti itu. Nah, gadis pada masa lalu itu ini bukan mutlak ya, bukan mutlak. Sekarang juga tidak mutlak. Artinya kita melihat perubahan sekarang, banyak gadis-gadis yang nggak punya malu. Nah, tetapi pada umumnya sifat gadis yang asli, ya, yang asli itu adalah dia adalah seorang yang pemalu, sehingga dikatakan azra, seorang gadis yang dia biasanya karena malunya di dalam rumahnya itu dia menyendiri, dia nggak mau kumpul dengan yang lainnya karena rasa malu yang ada pada dirinya. Nah, itu yang disebut dengan al-azra fi khidriha. Nah, malunya Nabi, sifat malunya Nabi itu melebihi itu. Nah, melebihi seorang gadis yang dalam pingitannya. La yuthbitu, sehingga digambarkan tentang beliau yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang pemalu. La yuthbitu basarahu fi wajhi ahadin. Beliau kalau berbicara dengan seseorang, maka beliau tidak terus memandang wajahnya, lawan bicaranya. Dia tidak selalu memandang wajah lawan bicaranya, tetapi terkadang beliau menundukkan kepalanya. Terkadang melihat wajahnya, kemudian melihat ke bawah. Nah, tidak terus-menerus menatap pada wajah lawan bicaranya. Kenapa? Karena beliau malu. Sifat malu yang ada pada dirinya, sehingga tidak memantengi atau tidak tetap pandangannya pada wajah orang tersebut. Nah, ini yang menggambarkan sifat pemalunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nggak bertentangan dengan sifat berani. Ya, sifat malu ini sifat yang tidak bertentangan dengan sifat berani. Nggak bertentangan, karena sebagian orang alasannya malu, kemudian dia nggak berani. Kenapa kamu nggak mau mengajar? Saya malu. Atau kenapa kamu tidak? Itu malu yang apa namanya? Mazmum. Karena al-haya, malu itu ada dua macam. Al-haya'u al-mamduh wal haya'u al-mazmum. Al-haya'ul mamduh, malu yang terpuji, itu adalah malu dari melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Mau melakukan sesuatu yang haram, dia malu. Maka ini mamduh, sesuatu yang terpuji.
Tetapi al-haya al-madmum itu malu yang menyebabkan seseorang tidak mau melakukan perbuatan yang baik. Nah, ketika mau hadir dalam majelis pengajian, malu, nggak mau hadir, alasannya malu. Nah, mau misalnya datang ke masjid atau musola untuk jamaah, nggak mau, alasannya malu. Mau bertanya tentang permasalahan agama yang berkaitan dengan dirinya, dia nggak bertanya karena malu. Kalau sudah malu kayak begini, dia akan tercegah dari kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah, sehingga pernah kita sebutkan perkataan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang memuji kaum perempuan dari kalangan Ansar. Beliau memuji mereka sebagai kaum perempuan yang terbaik. Karena apa? Karena malu yang ada pada diri mereka itu tidak menghalangi mereka untuk belajar ilmu agama, untuk bertanya dalam permasalahan-permasalahan agama. Kaum perempuan dari kalangan Ansar, mereka pemalu, mereka punya rasa malu. Tetapi rasa malu yang ada pada diri mereka itu tidak menghalangi mereka untuk bertanya, untuk belajar ilmu agama. Sehingga dipuji oleh Sayyidah Aisyah. Beliau mengatakan ni'man nisaul ansar la yamna'uhunna al-haya'u min ayatafaqqahna fid-din. Sebaik-baik perempuan adalah perempuan dari kalangan Ansar. Malu yang ada pada diri mereka tidak mencegah mereka dari belajar ilmu agama. Ini dipuji oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Karena ada sebagian orang dan banyak jumlahnya yang malu karena malu untuk melakukan kebaikan. Itu bukan mamduh. Sedikit-sedikit ini malu, ini malu, ini malu. Mau melakukan kebaikan malu. Itu bukan terpuji bagi dia. Bukan sesuatu akhlak yang baik. Tetapi ini adalah akhlak yang buruk. Tetapi akhlak yang terpuji adalah ketika seseorang malu melakukan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Itu baru yang terpuji. Misalnya dia seorang perempuan keluar rumah dengan membuka aurat, malu. Kalau tidak pakai kerudung yang menutup auratnya, dia malu misalnya. Itu namanya baru al-haya al-mamduh. Yang malu yang menjadikan seseorang itu berhenti atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi iku layan taqimu ora marah, ora muring-muring sapa Kanjeng Nabi. Bili nafsihi krana awak dhewe ne Kanjeng Nabi. Wala yaghdabu lan ora muring-muring sapa Kanjeng Nabi laha krana nafsihi illa antun tahak illa antun tahaka kejaba yang taden lakoni apa hurumatullahi pira-pira perkara kang den haramaken Allah. Fayakunu mangko ana sapa Kanjeng Nabi iku lillahi krana Allah yang taqimu marah sapa Kanjeng Nabi. Wa idza ghadiba lan tatkalane muring-muring sapa Kanjeng Nabi iku lillahi krana Allah. Mongko iku krana Allah. Lam yakum li ghadabihi ahad. Lam yakum ora jumeneng li ghadabihi maring ghadabi Kanjeng Nabi sapa ahadun wong suwiji. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang akhlak berikutnya bahwa Nabi itu bukan seorang yang emosional. Bukan orang yang emosional, orang yang pemarah, bukan. Pemarah dalam arti marah karena urusan dirinya.
bukan seorang yang mudah emosi atau marah karena urusan diri sendiri, seperti kebanyakan kita. Rata-rata kita itu marah karena apa? Karena diri kita terganggu, karena kehormatan kita terganggu, maka kita marah. Karena sesuatu milik kita diambil, kita marah. Karena apa namanya? Karena diri kita atau keluarga kita diganggu, maka kita kemudian menjadi emosi karenanya. Karena emosi itu, kemarahan itu rata-rata itu muncul dari sifat kibir yang ada di dalam hati, sifat sombong yang ada di dalam hati. Sombong itu dia merasa lebih dari yang lain. Ketika itu diganggu, maka dia akan muncul sifat marah itu. Nah, dia akan emosi, dia akan marah di saat itu. Karena kepentingan pribadinya itu diganggu oleh orang lain. Maka dia akan marah terhadap orang yang dia anggap mengganggu kepentingan dirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam enggak. Ketika diri pribadi beliau itu dicela, dihina, ketika diri pribadi beliau itu diganggu oleh orang lain, beliau enggak marah. Ketika beliau diludahi, ketika beliau dilempari kotoran, ketika beliau dihina sebagai orang gila, dihina sebagai penyihir, beliau tidak marah. Tetapi di saat agama Allah itu diganggu, di saat perbuatan-perbuatan yang haram itu dilakukan, maka Nabi akan marah. Nah, Nabi akan marah. Yang kemarin kita sebutkan di sini ada semacam urat yang terlihat karena kemarahan beliau lillah, karena Allah. Al-ghadabu lillah, marah karena Allah. Ini juga akhlak yang tidak mudah. Nah, tidak mudah. Marah karena Allah itu tidak mudah. Kebanyakan kita marahnya itu adalah karena kepentingan pribadi kita. Rata-rata seperti itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita waspadai. Sangat sulit menjadi seorang yang halim, yang tidak mudah untuk marah. Kemudian apabila marah kemudian hanya karena Allah, bukan karena dirinya ataupun keluarganya, itu sesuatu hal yang sangat berat. Tetapi kita harus berusaha mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam masalah ini nggak ada yang menyerupai. Lam yakum li ghadabihi ahad. Marah dengan modelnya Nabi itu nggak ada seseorang yang menyerupai. Artinya dari sisi sifat-sifatnya. Kalau beliau marah karena Allah, itu sangat kuat marahnya. Tapi marahnya karena Allah, bukan karena emosi, bukan karena hawa nafsu, bukan karena mempertahankan kehormatan, bukan karena mempertahankan kedudukan, tetapi beliau marah lillah. Idza ghadiba lillah. Jika beliau marah, maka beliau marah karena Allah. Karena Allah itu ya karena itu. Karena perkara yang diharamkan oleh Allah dijalankan. Karena perkara yang diwajibkan oleh Allah ditinggalkan. Di saat itu dia marah. Ketika misalnya ada Rasulullah dilecehkan oleh orang tertentu. Sering sekarang kita di masa sekarang orang melecehkan agama, maka kita marah. Ketika Nabi dihina, kita marah. Ketika Al-Quran misalnya diinjak-injak, dihina oleh orang kafir, maka kita marah. Itu sudah semestinya, sudah tempatnya kita untuk marah. Bukan santai-santai. Sebagian orang terbalik. Ketika harga dirinya dilecehkan oleh orang lain, dia marah-marah. Ketika Al-Quran dilecehkan, ketika Rasulullah dilecehkan, dia santai-santai saja. Dia bilang, itu kan hak dia, kata dia. Itu bebas, yang penting kita nggak melakukannya, dan seterusnya. Nggak ada kemarahan sedikit pun
pada dirinya. Ini orang yang berarti ghadabnya bukan karena Allah tetapi karena dirinya sendiri. Kita kalau melihat sesuatu kemungkaran dilakukan oleh orang lain harus marah. Meskipun kemarahan itu tidak kemudian mesti diluapkan dalam bentuk memukul atau menendang atau melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, tidak seperti itu juga, ya. Tetapi dengan cara-cara yang dibenarkan di dalam agama. Wal qaribu wal ba'id, kita lanjutkan, wal qaribu lan wong kang cedhek, wal ba'idu lan wong kang atoh, wal qawiyyu lan wong kang kuat, wa dha'ifu lan wong kang apes lemah, indahu ing dalem ngersane Kanjeng Nabi, fil haqqi ing dalem perkara kang hak iku wahidun siji. Artinya sama. Nabi dalam hal mengambil sebuah keputusan dalam hukum, maka beliau akan bersikap adil. Beliau tidak memandang apakah dia teman beliau, apakah dia bukan temannya, apakah dia kerabat beliau, apakah dia bukan kerabat beliau, apakah dia orang kuat atau dia orang lemah, dia orang kaya atau dia orang miskin. Di hadapan Nabi dalam persoalan perkara yang hak itu sama. Nah, ini sifat yang harus diikuti, kita teladani. Karena kebanyakan para pemimpin membeda-bedakan, apalagi di pengadilan. Itu banyak yang membeda-bedakan. Apabila yang membuat kesalahan itu seorang penguasa, maka kadang dibebaskan dengan berbagai macam alasan. Kalaupun di penjara diberi fasilitas, kadang bisa keluar. Padahal kesalahannya dia mencuri Dia korupsi miliaran. Tetapi dia di penjara dalam waktu singkat. Di dalam penjara kadang dibolehkan keluar, kadang di dalam penjara dikasih fasilitas yang yang mewah. Sementara ada orang miskin, dia mencuri ayam. Sudah tadi digebukin oleh masyarakat, di sini di penjara, di dalam pun tidak dikasih fasilitas apa-apa. Nah, kan sering seperti itu. Kalau orang yang berbuat salah itu berduit, kaya, maka dia salah menjadi benar. Sementara orang miskin, dia berperkara membuat masalah, dia benar menjadi salah. Itu banyak hakim yang seperti itu yang tidak berbuat keadilan. Dia memandang dalam mengadili seseorang, dia memandang dia berduit atau tidak berduit, dia orang kaya atau enggak, dia pejabat apa enggak. Kalau dia orang biasa-biasa saja, sangat tegas, langsung diputuskan tanpa berpikir macam-macam. Tetapi kalau dia orang yang kaya, pejabat, dan seterusnya, maka dia mikir-mikir untuk menjatuhkan, apalagi orang tersebut menjanjikan duit untuk dia, maka keputusan bisa berubah untuk orang kaya, bisa berubah untuk orang yang kuat, orang yang memiliki kekuasaan. Itu bukan akhlak Nabi yang seperti itu. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan yang terkenal, beliau mengatakan, walau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Beliau mengatakan, seandainya, ini seandainya, karena Fatimah nggak melakukan itu, karena Fatimah seperti telah kita sampaikan, beliau adalah perempuan yang paling mulia, salihah, min auliya illah. Tapi Nabi memberikan pelajaran kepada kita. Beliau mengatakan, lau anna Fatimata binta Muhammadin, seandainya Fatimah anak Muhammad, saraqat, dia mencuri, laqata'tu yadaha, maka akan aku potong tangannya.
Nah, itu Nabi yang menunjukkan apa? Keadilan beliau, nggak memandang itu kerabat, anaknya, atau siapa pamannya, atau nggak memandang itu. Dan itulah yang semestinya dicontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa berbuat adil kepada siapapun tanpa pandang bulu, tanpa melihat siapa orang tersebut. Yang dilihat hanya al-haq, mana yang benar. Beliau secara objektif menilai kebenaran, tidak memandang kepada status orang yang diadilinya. Hadirin rahimakumullah. Satu lagi, wa ma'aba ta'aman qattu. Wa ma'aba lan ora nyela sapa Kanjeng Nabi ta'aman ing panganan, qattu babar pisan. Ini istahahu lamun ngersakaken sapa Kanjeng Nabi ing panganan, akalahu mongko mangan sapa Kanjeng Nabi ing ta'am. Wa illam yastahihi lan lamun ora ngersakaken sapa Kanjeng Nabi ing panganan, tarokahu mongko ninggal sapa Kanjeng Nabi ing ta'am. Nah, ini akhlak penting juga untuk kita perhatikan. Semua akhlak Nabi luar biasa, kita harus berusaha untuk mencontohnya. Dikatakan bahwa Nabi nggak pernah mencela makanan sama sekali. Beliau nggak pernah mencela makanan, ini kurang asin, ini kurang kurang gula, ini, kurang itu, nggak enak. Makanan kok kayak begini misalnya, itu nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama sekali beliau tidak pernah mencela makanan yang dihidangkan kepada beliau. Jika beliau mau memakannya, maka beliau memakannya. Kalau beliau tidak mau memakannya, kemudian beliau tidak memakannya tanpa mencela. Beliau tidak memakannya tanpa mencela makanan itu, tanpa menyebutkan aib dari makanan tersebut, yang ini, yang itu, dan seterusnya. Nah, tidak seperti kebanyakan kita. Kebanyakan kita apa? Kalau makanan enak, dihabiskan, lupa dengan temannya. Tetapi kalau misalnya makanannya nggak enak, terus dicacat, lisannya terus ngomong saja, makanan kayak begini, kurang begini dan kurang begitu dan seterusnya. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Kalau kamu nggak mau, udah nggak usah makan, tanpa ngomel. Kalau kamu mau memakannya, silahkan dimakan. Ini akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mencontoh akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja sedikit demi sedikit. Kita orang biasa yang kita bisa berusaha. Kita belum sempurna, tetapi kita berusaha untuk senantiasa belajar bagaimana berakhlak yang mulia, meneladani Rasulullah sebagai uswatun hasanah bagi kita umatnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.